Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Kembali ya hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2025, atau 4 hari lagi ya menjelang perayaan upacara kemerdekaan Indonesia. Kembali ya, saya hadir langsung dari Ibu Kota Nusantara. Hari ini saya mengajak kalian semua untuk melihat kondisi terbaru di kawasan yang nantinya menjadi tempat ibadah terbesar yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ya ini ya, di depan kita ada pembangunan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Saya akan coba mengajak teman-teman semua untuk melihat situasi terbaru ya, kondisi terbaru di kawasan ini ya. Karena kawasan ini menarik untuk kita ikuti ya perkembangannya. Selain menjadi kawasan tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia, nah kawasan ini juga ya menjadi ikonnya peribadahan ya yang ada di Ibu Kota Nusantara, dengan bangunan-bangunan yang sebelum selesai aja udah terlihat ya cantik, unik seperti ini nih ya. Nah ini kita sudah sampai di sekitar pembangunan Masjid Nusantara ya. Terlihat sudah banyak perubahan yang bisa kita lihat ya di kawasan ini. Nah untuk jembatannya juga udah terlihat ini ya di bawah kita tuh, jembatan yang sebelah masjid itu udah disiapkan juga. Oh bentar ya, saya akan coba naikkan ketinggian. Nampaknya ada tower crane di sebelah saya ini ya. Saya akan coba naikkan ketinggian dulu supaya lebih aman. Nah, tadi kita sudah lihat ya ada tower crane di sini, karena di daerah ini, di daerah pembangunan Basilika Nusantara itu juga terus berproses ya. Kalau sebelumnya kan tower crane-nya masih pendek, nah sekarang udah tinggi-tinggi nih di kawasan ini kalau kita lihat. Nah ini di depan kita itu ada sebuah jembatan. Nantinya kan di sini juga akan ada 3 jembatan ya. Di area sini ada 2 yang ke arah jalan ya, jalan sana, langsung ke arah sini juga yang ke arah dekat Basilika, sama yang di depan sana tuh. Itu ada 3 jembatan kalau kita lihat ya di kawasan ini ya. Untuk sementara ini nih. Nih kan ini depan kita ini, yang di bawah ini 1 jembatan, terus yang di sana tuh ya yang dekat dengan jalan utama menuju ke KIPP 1, sama yang di sana tuh ya. Nah, itu 1. Dan yang di depan sini ini udah jelas ya itu menjadi gerbang utama ke masjidnya nih, yang ini nih di bawah kita. Untuk jalanannya juga sama ya teman-teman. Jalanan ini kan nantinya kalau kita lihat kan dari arah Jalan Sumbu Barat itu putar terus sampai ke belakang istana, tembusnya ke Jalan Sumbu Timur nampaknya nantinya kan. Selain ke arah training center juga. Nah ini juga sama kalau kita lihat dari arah masjid ini nantinya kalau kita lihat akan tembus ke arah sana, ke arah ini ya, ke arah dekat dengan tempat pengelolaan sampah yang ada di IKN tuh, yang sana yang warna hijau sana tuh. Dan ini dia teman-teman semua ya situasi terbaru di kawasan Masjid Nusantara. Nah, ini sudah semakin terlihat ya bagaimana nantinya di kawasan ini. Ya memang kalau sekarang kalau kita lihat ya, kalau sekarang masih didominasi oleh pohon-pohon sawit tuh yang sebelah sana ya. Ya kemungkinan di masa depan kalau seumpama sesuai dengan prosesnya atau sesuai dengan rencananya kan kawasan ini akan dikelilingi dengan embung ya. Kalau kita lihat sudah ada embungnya juga di sini kan, dan juga pohon-pohon yang disiapkan gitu teman-teman ya. Semoga aja berjalan lancar ya, sehingga kawasan ini akan lebih tertata dengan embung dan juga pohon-pohon yang sudah direncanakan kan. Nah di depan kita ini teman-teman, ini adalah Basilika Nusantara. Nah lihat kan sudah terlihat bangunan-bangunan yang di kawasan Basilika Nusantara itu lumayan cepat ya kalau kita lihat tuh, cepat banget loh. Karena kan kawasan ini sebelumnya kan masih baru mau dimulai ya. Nah sekarang sudah ada tuh bangunannya, ada 3 bangunan kalau kita lihat ya di kawasan ini. Masing-masing sudah ada lantai 3 tuh, yang depan kita udah ada ke lantai 3 nampaknya. Nah ini kan ada 3 bangunan kalau kita lihat di kawasan ini, di dekat dengan ini ya Masjid Nusantara, dekat dengan pembangunan Masjid Nusantara. Dan sama ya di sini juga masih didominasi oleh pohon-pohon sawit nih seperti kita lihat di bawah kita ini. Nah ini ya, ini bangunan yang ada 3 lokasi seperti ini. Nampaknya nanti menjadi sebuah keunikan tersendiri di kawasan Ibu Kota Nusantara, di mana ini kan perbukitan kan, perbukitan depan KIPP, terus ada bangunan-bangunan peribadahan dengan ada danau-danau yang dibuat ya, embung yang dibuat yang menjadikan kawasan ini lebih dingin nantinya kalau seumpama sudah selesai semua kan, sudah selesai semua, embung-embungnya udah tertata rapi, pohon-pohonnya udah mulai tumbuh besar ya, rimbun. Itu
nampaknya akan lebih sejuk gitu. Kalau sekarang memang ya, kalau sekarang mungkin teman-teman yang pernah ke sini dan merasa kalau siang hari itu ada, saya baca gitu di media sosial bilang panas, ya memang kalau siang ya tengah hari di kawasan ibu kota Nusantara rata-rata memang panas gitu, karena satu, kawasan ini masih ditata nih untuk pepohonannya kan di kawasan ini. Ya dimanapun itu ya, kalau menurut saya dimanapun itu kalau semua pohon-pohonnya belum tumbuh rimbun ya panas dimanapun itu, kecuali mungkin di daerah-daerah yang dingin, di pegunungan yang dingin mungkin enggak panas. Tapi kalau di daerah-daerah tropis seperti di Kalimantan seperti ini ya, kalau siang hari dan pohon-pohonnya belum tumbuh ini ya, tumbuh rimbun ya panas. Tapi kalau semua di masa depan gitu, semua perencanaannya berjalan lancar sesuai dengan rencana ya, rencana awal nih ya, saya percaya gitu di masa depan itu kawasan ini akan lebih dingin ya, lebih sejuk gitu. Kita bisa dengan santai untuk berjalan-jalan di kawasan-kawasan embungnya. Apalagi kalau semua di embung-embung seperti di bawah ini ya, itu kalau ikan-ikannya tidak diganggu ya sama yang pecinta ikan, tolong ya pecinta ikan jangan diganggu dulu, biar kita sama-sama menyaksikan gitu, melihat embung-embung di KIPP ini dipenuhi oleh ikan-ikan yang cantik yang sudah ditanamkan, yang sudah disebar di situ, udah disebarkan di seluruh ini kan embung informasinya kan. Kemarin ada juga di embung MBH itu udah lumayan terlihat, saya pernah memperlihatkan kepada teman-teman juga di sana, lumayan besar-besar ikannya ya, dan harapannya ya semoga tidak diganggu. Amin. Nah ini dia teman-teman semua ya, kita lanjut ke bagian bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah ini dia teman-teman semua, di kawasan IKN ya, di kawasan IKN kalau kita lihat sudah terlihat persiapan-persiapan di sepanjang jalan. Kemarin juga sudah saya tampilkan ya di Sumbu Kebangsaan sisi barat. Itu sudah leluasa kita melewati, karena sebelumnya kan ada banyak halangan-halangan dan juga pos gitu kan. Nah, kemarin pada saat saya tampilkan itu sudah tidak ada pembatas pos gitu, dan nampaknya ya kita untuk 17-an nanti ada yang baru nih di sini ya. Ada tampilan baru dari kawasan ibu kota Nusantara. Ya pokoknya kita doakan aja ya, semoga lancar ya segala sesuatunya yang dilakukan di ibu kota Nusantara, termasuk nanti ya di tanggal 17 Agustus ini. Nah ini dia tampilan dari arah Swiss Hotel Nusantara teman-teman semua ya. Swiss Hotel Nusantara salah satu ini ya tempat nginap ya pilihan di sekitar KIPP selain dari Kubika Nusantara. Itu salah satunya adalah ini. Dan di depannya teman-teman semua ini kan ada bundaran nih, bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah kalau kita lihat bundaran ini juga ya, selain mengarah ke arah ini Masjid Nusantara, ini juga mengarah ke arah hunian ASN 3. Terus ada di depannya itu rumah sakit ini ya, Hermina yang sudah beroperasi ya. Buat teman-teman semua yang belum ngeh, ini adalah rumah sakit Hermina yang sudah beroperasi di kawasan IKN. Nah ini juga persiapan pembangunan jalan nih, ini ya pembangunan jalan menuju ke yang sana. Itu coklat itu adalah hunian ASN 3 teman-teman semua. Di hunian ASN 3 juga kan ada embung lagi ya di sana, di kawasan itu dekat embung yang dekat juga dengan hunian Bin Polri embungnya. Jadi di kawasan ini banyak ya untuk embung-embungnya. Sama tuh di sana tuh ada di Jalan Nasional itu juga ada embung juga ya, sekitar Jalan Nasional. Dan nampaknya ya untuk saat ini kalau kita lihat seperti yang saya tampilkan kemarin ya di video kemarin, kalau teman-teman belum sempat nonton silahkan ditonton juga ya. Dan jangan lupa di like. Nah di video kemarin saya itu menampilkan kawasan Sub BP 1B yang kita itu bisa bernostalgia gitu melihat alat-alat berat yang bergerak di sana, mirip waktu kita meliput di kawasan bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Ya seperti itu ya dulunya ya, di awal-awal seperti itu, dan sekarang sudah kita bisa lihat ya bundarannya udah cantik, kita bisa lihat, kita bisa ambil foto-foto dengan bagus, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Kemarin kan sudah banyak nih kegiatan-kegiatan yang diinisiasi langsung oleh masyarakat juga ya. Salah satunya adalah jalan santai waktu itu kan melalui jalur ini. Jadi udah banyak ini ya, kawasan ini udah banyak bisa digunakan oleh kegiatan-kegiatan masyarakat di ibu kota Nusantara. Ya tinggal bersurat aja ke otorita kan kalau mau mengadakan kegiatan di KIPP. Ya saya percaya otorita akan memfasilitasi kalau seumpama ada yang ingin mengadakan kegiatan di KIPP. Semoga aja ya kalau seumpama
ada kegiatan-kegiatan, jangan lupa nih semua nih ya yang melakukan kegiatan di KIPP, jangan lupa ya hubungi Dian Rana juga ya untuk ikutan meliput di kegiatan tersebut. Oke teman-teman semua ya, ini dia situasi dari arah depan Balai Kota Ibu Kota Nusantara. Nah ini ya depan kita, ini adalah Balai Kota Ibu Kota Nusantara. Begini situasi terbarunya ya. Mungkin buat teman-teman semua yang sudah melihat, mengikuti saya sejak lama, tahu betul ya bagaimana dulu kondisi di kawasan ini. Dan demikian teman-teman semua, tidak terasa ya saya sudah menemani di video ini sekitar 10 menitan lebih. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata, salah candaan juga nih ya, dan juga kurang informasi, silahkan dilengkapi di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman semua ya, subscribe juga channel kedua saya nih, yang ini Dian Rana ID. Di sana saya mengajak teman-teman semua untuk ngobrol di video ya. Kalau di Dian Rana ini kan fokus ke pembangunan di lapangan atau kondisi di lapangan, tapi kalau di sana saya fokus untuk bercerita kepada teman-teman semua. Oke teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Oke teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri dari Ibu Kota Nusantara. Sampai jumpa ya di kabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.